Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke channel KDK, Kedai Kopi di Atas Kulkas. Sekarang kita mau review tentang makanan yang di video sebelumnya, yang kuning-kuning itu ya, yang saya bilang pengganti nasi. Jadi ini cara bikinnya gampang banget, dan kayaknya semua orang pernah bikin, cuman mungkin dibikinnya secara geblegan gitu ya, jadi bulat aja gitu, tapi sebenarnya dibentuk ancur gitu biar mirip nasi, dan kan jadi kayak ngeprul gitu ya, biar nanti si bumbu yang dari makanan utama kita itu bisa nyerap ke si ya makanan ini ya, yang pengganti nasi ini. Nah, nanti sebentar lagi kita reveal bahwa ini adalah apa dan bagaimana bikinnya. Ini dia, setelah diaduk-aduk ternyata dia adalah telur ya. Jadi telur kuningnya 2, telur putihnya 1. Bukan telur kuning yang kembar, bukan, tapi memang dibikin si telur kuningnya 2 gitu, biar lebih kuning dan lebih fluffy nantinya gitu, dan bisa lebih lebih hancur. Nah ini jadi wajan tadi udah panas, masuklah telurnya, kemudian diangkat biar nggak gosong ya. Kalau langsung di api dia nanti nggak bisa ngegumpal-gumpal gitu tuh. Nah, nggak bisa gumpal-gumpal gitu. Kalau langsung di api nanti langsung jadi bulat, nggak bisa hancur gitu. Nah ini diangkat, jadi memanfaatkan panas dari si wajannya, kan wajan udah nempel situ tuh panasnya, dan telur itu matang itu nggak perlu dengan suhu yang sangat panas, nggak perlu. Nah, nggak perlu di atas. Nah kalau nggak perlu di atas api ya. Nah kalau udah gumpal-gumpal gitu, baru kita taruh di atas api biar lebih cepat ngegumpalnya. Nah ini terus saja kita masak di ongseng-ongseng ya, di ongseng-ongseng terus biar nggak gosong juga sih tujuannya. Terus yang masih basah-basah itu bisa lebih cepat kering. Yang penting pas telur masuk kita angkat dulu, jangan langsung di atas api, nanti malah nggak bisa dihancurin si ini ya, si telurnya gitu ya. Nah, terus aja dimasak, dan yang paling penting jangan dikasih bumbu ya, namanya pengganti nasi, biar dia rada anyep gitu, nggak ada rasanya gitu ya, biar nggak ada rasanya. Nanti si si telur ini jadi modelnya kayak penetral makanan utama gitu, karena kan biasanya kita masak sesuatu itu rasanya jadi lebih tebel gitu ya, biar nanti kalau dicampur nasi ini tetap ada rasanya gitu. Nah kalau ini karena telur juga rasanya ya rasa telur, nggak ada asin, nggak ada manis, nggak ada rasa apa-apa. Nah ini bisa jadi pengganti nasi. Beda kalau kentang ada rasa manisnya, beda kalau ubi singkong juga sama, itu ada rasa manisnya. Jadi nanti kena ke makanan tuh aneh gitu rasanya. Tapi kalau ini kena ke masakan itu asli kayak nasi, cuman memang teksturnya aja yang beda dari nasi ya gitu. Jadi ini udah jadi ya, udah kering, sudah kering banget, nggak perlu lagi dimasak. Nah ini udah jadi, ini sebagai pengganti nasi. Muruluk ya, telurnya tuh muruluk ya, jadi kalau diangkat dijatuhin puruluk gitu ya, pokoknya muruluk lah. Kalau nggak tahu lihat aja di Google lah, muruluk tenaon gitu ya guys. Selanjutnya plating. Kalau plating udah ada di video yang kemarin ya, jadi dibikin supaya si ini ditaruh di bawah aja biar endah gitu lah pokoknya mah, biar bagus gitu. Jadi platingnya pelan-pelan, padahal dibroken lagi bisa gitu ya. Jadi pelan-pelan dibikin biar endah gitu ya. Nah nanti selanjutnya ini kita masukin masakannya. Nah
masakannya itu kita bikin daging sapi slice teriyaki. Cara bikinnya biar supaya rasanya kayak Yoshino itu udah ada di video yang sebelumnya. Dilihat-lihat ya videonya biar nanti semua teman-teman bisa bikin. Tuh, ngeunah ini teh enak pisan gitu. Jadi ada minyak-minyaknya, ada lemaknya, ada dagingnya, ada bawang bombay, bawang putih dan lain-lain. Tah eta lemakna, enak pisan tuh. Nah, jadi biar si telur ini menyatu padu dengan masakan yang kita masak ya, jadi jangan dikasih rasa telurnya mah, karena kan dia ganti nasi gitu. Nah ini ditambahin juga saus kabadu gatana kamerana aduh sih ya ada murah kumaha sih kamera teh ya, pokoknya ini mau ditambahin saus, mau ditambahin mayones, mau ditambahin apa aja, yang penting bumbu ya, jangan ditambahin sangu atau nasi atau kejo ya, tidak boleh, itu nanti mengganggu kita yang lagi diet ya. Kebetulan saya lagi diet juga, menghindari karbohidrat yang terlalu besar. Menghindari karbohidrat banget sih nggak bisa ya, nggak akan mungkin bisa. Dan di bumbu-bumbu ini juga ada karbohidrat ya, ada gula, ada glukosa, ada manis gitu ya. Di kecapnya ada manis, di bumbunya ada manis, di penyedap ada manis, di saus juga ada manis. Nggak mungkin bisa stop sama sekali. Tapi kita hindari karbohidrat yang besar kayak nasi gitu ya, itu karbohidratnya gede banget, banyak banget, dan energinya besar banget. Jadi yang teman-teman pikir kalau gemuk tuh gara-gara ini, gara-gara daging, gara-gara lemak, tuh lihat otot men, ya otot. Nah itu diisinya sama ini nih, protein, tuh tambah lagi mayones ya. Jadi nggak apa-apa, kondimen silahkan aja, nggak akan bikin gemuk. Ini saya makannya juga malam.